Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kami datang kembali kepadamu Tuhan yang hidup, yang memberikan kami kehidupan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan. Kami boleh ada sebagaimana ada itu karena kemurahan Tuhan. Pada hari Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan arahkan pikiran kami, buka hati kami, jamahlah kami Tuhan agar kami diubah, dikuatkan, diteguhkan, dijamah, dan ditopang oleh Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama anak-Mu Yesus, kami berucap syukur. Kita yang percaya katakan, amin. Saudara, pada saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya Ketekunan Melewati Kesulitan. Ketekunan melewati kesulitan. Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Yang tulis ayat ini adalah Musa, dan ketika dia menulis ayat ini saya percaya dia sedang mengevaluasi mengenai perjalanan hidup manusia dari lahir sampai tutup mata. Dan dalam analisa Musa itu dia melihat bahwa kekuatan tubuh manusia itu klimaksnya katanya sampai 70, kalaupun sampai 80 tahun itu sudah bonus. Setelah itu katanya maka tubuh manusia menjadi renta. Dan warna daripada kehidupan manusia menurut Musa, sekalipun ada keberhasilan, kejayaan, kekayaan, kata Musa, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Apa maksudnya? Bahwa dalam menjalani kehidupan manusia, manusia tidak pernah luput daripada kesukaran, daripada penderitaan. Dimanapun statusnya, entah orang biasa, orang menengah, atau orang kaya, entah rakyat jelata, atau pejabat, atau penguasa, entah dia orang percaya, tidak percaya, atau separuh percaya, ini menjadi warna hidup manusia. Pertanyaannya, ketika penderitaan menjadi bagian kehidupan kita dan kita akan mengalaminya sepanjang hidup kita, bagaimana kita menyikapi kehidupan atau penderitaan yang mewarnai kehidupan kita? Saya beri judul tadi, Ketekunan Melewati Kesulitan Hidup. Dari sekian banyak pembahasan saya akan ajak saudara untuk melihat tipologi-tipologi daripada tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana menjalani kesulitan kehidupan yang ada dalam kehidupannya. Pertama, saya akan ajak saudara mempelajari mengenai pribadi Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang pertama, untuk menjalani kehidupan yang panjang, di mana kesulitan menjadi warna kehidupan kita yang kita tidak bisa lepas. Mari kita ikut Yesus yang kata Alkitab, dia taat menjalaninya. Dia taat menjalaninya. Dalam ayat ini, penulis kitab Filipi sedang mengetengahkan mengenai Yesus yang sebagai Allah itu merendahkan diri. Itu namanya kenosis, mengosongkan diri. Namun di sisi lain dikatakan, dia punya sikap taat sampai mati. Taat sampai akhir, bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Bahkan pada puncak penderitaannya, pada puncak kesulitannya, penulis Filipi katakan dia taat untuk menjalaninya bahkan sampai akhir. Bapak Ibu, taat itu adalah mengikuti apa yang dikatakan meski kita tidak memahaminya. Itu kata taat. Saya percaya Yesus datang ke dalam dunia itu adalah kehendak Bapa, perintah Bapa untuk dia datang ke dalam dunia menjalankan satu misi untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu, pasti saya percaya bagi Bapak Ibu yang seumuran atau lebih tua dari saya, dari kecil orang tua kita sering ngomong sama kita, jangan buat ini, jangan buat itu, buat ini, buat itu. Dan kalau orang tua bicara pada masa dulu, itu jarang kita diberi kesempatan untuk bertanya untuk apa dia larang, mengapa dia larang. Meski kadang-kadang perintah itu tidak kita sukai pada masa itu, meski kadang-kadang membuat kita jengkel atau capek untuk mengerjakan perintah itu. Namun perhatikanlah,
hasil daripada ketaatan di mana kita ikuti perintah yang kita tidak paham atau kita tidak suka, itu nanti kita akan dapatkan setelah kita melewati waktu tertentu, kur tertentu, dan melihat apa dampaknya ketika kita taati apa yang dikatakan orang tua. Dan kalau kita sudah mendapatkan dampak atau akibat atau hasil daripada ketaatan, baru kita bilang, oh baru saya mengerti mengapa orang tua saya ngomong kayak gini. Baru saya paham mengapa bapak saya bicara ini. Baru saya ngeh mengapa ibu saya perintahkan ini. Setelah melewati rentang waktu di mana ketidakpahaman, di mana kesulitan, di mana mungkin kejengkelan, namun kita ikut saja jalan itu dalam masa tertentu, dan di akhir dari perjalanan kita lihat dampaknya, baru kita mengerti. Namun apa yang kita dapatkan di ujung tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak taat mengikuti perintah itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus dikatakan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan ketaatannya maka digenapi rencana Allah, di mana manusia yang percaya kepadanya itu menjadi selamat, di mana manusia yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, di mana manusia yang telah berdosa itu dibebaskan, diampuni, diluputkan dari segala hukuman maut. Akhirnya manusia mendapatkan keselamatan dari apa? Dari ketaatan daripada Yesus, di mana dia taat melewati penderitaan yang telah menjadi jalannya sebagai anak Allah di muka bumi. Mari saya ajak saudara untuk melihat kisah setting daripada sebuah bangsa di mana mereka melewati kesulitan yang panjang dalam hidup. Ya, di mana mereka melewati kesulitan yang panjang dalam hidup. Apa yang membuat mereka taat melewati kesulitan yang panjang? Yang membuat mereka taat melewati kesulitan yang panjang, Bapak Ibu, mereka percaya bahwa dalam kesulitan itu tetap Allah berkarya. Mereka percaya bahwa dalam kesulitan itu Allah tetap berkarya. Dalam kesulitan yang kita jalani, ketaatan hanya dapat kita lakukan apabila kita percaya pasti Tuhan berkarya dalam perjalanan itu. Sekali lagi saya ulangi, dalam kesulitan hidup yang kita alami, ketaatan hanya dapat kita lakukan apabila kita percaya pasti Tuhan berkarya selama perjalanan yang kita lalui. Biasanya Bapak Ibu, untuk sebuah proyek yang besar dibutuhkan waktu yang panjang untuk mewujudkannya. Demikian juga Allah ketika ingin melakukan sesuatu yang besar bagi hidup bangsa Israel. Ada waktu yang panjang, dan waktu yang panjang itu warnanya adalah kesulitan. Alkitab katakan 40 tahun mereka di padang gurun. Dilepaskan Tuhan dari kekuasaan Firaun, dilepaskan Tuhan dari Mesir, dan mereka mengembara di padang gurun 40 tahun. 40 tahun, waktu yang panjang, waktu yang tidak singkat, Bapak Ibu. Di padang gurun, mereka menghadapi panas terik siang hari, dingin pada malam hari. Dan ingatlah, di padang gurun tidak ada tempat untuk berteduh. Di padang gurun tidak ada ladang untuk bercocok tanam. Di padang gurun tidak ada rumput untuk menjadi makanan ternak. Di padang gurun tidak ada air untuk diminum. Di padang gurun tidak ada suplai makanan di mana mereka bisa bertahan hidup. Dengan kata lain, padang gurun adalah area yang tandus dan sulit. Sulit untuk dilalui dan sulit untuk dijalani, bahkan sulit untuk dihidupi. Namun Alkitab katakan 40 tahun, sekalipun mereka sulit, Alkitab katakan Tuhan berkarya di sana. Asal apa? Asal mereka taat saja. Allah tidak tinggalkan mereka asal mereka taat. Allah tidak lupakan mereka asal mereka taat. Allah tidak abaikan mereka asal mereka taat. Allah tidak lupakan mereka asal mereka taat. Allah menyertai mereka ketika mereka taat. Allah membela mereka ketika mereka taat. Allah menopang mereka ketika mereka taat. Allah ulurkan pertolongan ketika mereka taat. Itulah jalannya untuk melewati kesulitan. Dari mana kita tahu Tuhan berkarya dalam kesulitan hidup orang Israel ketika mereka melewati 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu? Pertama yang saya pelajari, Allah pelihara mereka. Itu yang pertama, Allah pelihara mereka. Setiap hari Alkitab katakan Tuhan beri mereka roti mana setiap pagi, roti mana. Dan roti mana setiap pagi ini cukup untuk makan mereka satu hari, pagi, siang, sore. Saudara bayangkan, mereka ada 2 juta lebih.
Pagi hari mereka harus makan, siang hari mereka harus makan, sore hari harus makan. Dengan kata lain, satu hari mereka harus disiapkan Tuhan 6 juta porsi roti. Setiap hari 6 juta porsi kali 40 tahun. Berapa miliar ton roti yang Tuhan siapkan buat mereka setiap hari selama 40 tahun. Asal mereka taat, Tuhan pelihara. Meski jalannya sulit. Ya, meski jalannya sulit. Bayangkan Bapak Ibu, mereka bukan hanya makan roti, Alkitab katakan Tuhan kasih mereka protein burung puyuh. Mereka bisa menikmati. Mereka tidak kekurangan protein karena protein itu bagus untuk tubuh, apalagi di daerah panas. Dan itu mereka tetap butuhkan pagi, siang, sore. Untuk 2 juta orang, 6 juta porsi selama 40 tahun. Tuhan tidak pernah kehabisan protein untuk peliharakan mereka. Bukan hanya roti protein, Allah kasih mereka air, Allah kasih mereka minum. Allah paksa padang gurun, padang pasir mengeluarkan air. Allah paksa gunung batu untuk keluarkan air. Untuk memberi minum 2 juta orang setiap hari, setiap saat. Bukan hanya manusia, kita katakan binatang pun yang bersama dengan mereka, unta, lembu, sapi, domba, itu diberi minum. Itu letaknya pemeliharaan Allah. Jadi ketika mereka melewati kesulitan hidup 40 tahun, asal mereka taat pada Allah, maka Allah pelihara mereka. Allah pelihara mereka. Allah pelihara mereka dengan ajaib. Yang kedua, di mana letak karya Allah? Allah membela mereka, Bapak Ibu, terhadap musuh. Allah bela mereka. Allah bela mereka. Mereka merupakan bangsa muda. Bangsa yang masih muda, mantan budak. Dan mereka harus keluar dari Mesir. Mereka lepas dari Mesir bukan karena kekuatan mereka, karena Allah yang berperang bagi mereka. Allah yang melepaskan mereka dari kekuatan Allah. Itu letak karya Allah. Bangsa adidaya tak berdaya lewat tangan Tuhan atas orang Israel. Dan mereka masuk di padang gurun. Mereka berhadapan dengan bangsa Amalek, bangsa Amori, Girgasi, bangsa Kanaan, bangsa Filistin, bangsa Midian. Ada banyak bangsa-bangsa yang mereka hadapi. Dalam kitab katakan mereka menang. Bayangkan Bapak Ibu, bangsa-bangsa lain itu sudah ada ribuan tahun, punya raja, punya panglima, punya tentara, punya perlengkapan perang, punya kota berkubu. Ini bangsa baru, bangsa nomaden yang tidak punya pemimpin seperti raja. Mereka cuma mengandalkan pemimpin rohani bernama Musa dan Yosua. Dan Alkitab katakan mereka menang. Dan kalaupun mereka menang bukan karena pengalaman mereka berperang, karena mereka adalah mantan budak, tukang pacu, tukang pecah batu, tukang bangun gedung. Mereka tidak punya skill dalam ilmu militer, tapi mereka menang. Itu menunjukkan Allah berkarya dan menolong mereka dan bela mereka. Yang ketiga, bagaimana Allah berkarya dalam kesulitan asal mereka taat. Ketika mereka taat, maka Allah kerjakan perbuatan-perbuatan ajaib, Bapak Ibu. Asal mereka taat, Tuhan berikan perbuatan-perbuatan yang ajaib di luar kekuatan mereka. Ya, seperti laut Tebrau dibelah Tuhan, itu di luar kekuatan manusia. Tembok Yeriko dirubuhkan Tuhan tanpa campur tangan manusia. Bahkan ketika mereka berperang pada satu bangsa yang cukup kuat, mungkin itu bangsa Amalek kalau saya tidak salah. Lalu Yosua katakan kepada matahari, kepada bulan, berhentilah. Dan ketika benda langit berhenti, mereka bisa tumpas bangsa itu, luar biasa. Dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati sungai Yordan. Mereka tidak pasang jembatan, kaki para imam melangkah duluan dan sungai Yordan terbelah. Disitulah letak Allah berkarya lewat kesulitan mereka. Jadi Bapak Ibu, melewati kesulitan saudara harus punya ketekunan. Bagaimana caranya supaya saudara tekun dalam melewati kesulitan? Engkau harus taat pada Allah. Dan ketika engkau taat pada Allah, mengapa kita perlu taat? Karena Allah berkarya di dalam ketaatan kita. Bagaimana bentuk karya Allah dalam ketaatan kita? Percayalah, lewat kesulitan Allah pelihara kita. Lewat kesulitan pasti Allah bela kita. Lewat kesulitan pasti Allah mengerjakan perbuatan ajaib di luar kemampuan kita. Dengan cara ini maka saya percaya kita bisa melewati masa-masa sulit yang sedang melanda kita saat-saat ini. Saya tidak tahu sampai kapan masa sulit COVID ini. Dulu penafsirannya 1 bulan, 1,5 bulan, sekarang sudah masuk ke 2 bulan. Tapi yakin percayalah, kalau kesulitan orang Israel puluhan tahun Tuhan sertai, Tuhan berkarya, maka kesulitan kita bulanan ini ada Tuhan juga. Asal saudara taat, asal saudara taat. Dan ketika saudara dan saya taat, maka lihat Allah berkarya. Yang kedua, bagaimana saudara menyikapinya? Percaya akan rencana Allah. Yang pertama taat,
pada Allah dalam menekuni kesulitan itu. Yang kedua, percaya pada rencana Allah melewati kesulitan hidup. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia ketika orang-orang Israel ada di pembuangan, menjadi tawanan satu bangsa, ya, bangsa Babel. Ditawan di sana bertahun-tahun, ya. Bapak Ibu, mereka melewati padang gurun itu 40 tahun. Dan ketika mereka dibuang ke Babel, yang saya pelajari itu 70 tahun. Jadi lebih panjang daripada ketika melewati padang gurun. Hampir 2 kali lipat, cuma kurang 10 tahun saja. Dan di sana mereka dihancurkan. Di sana mereka dijarah, dijadikan budak. Mungkin lebih parah daripada waktu mereka jadi budak di Mesir dulu. Dan iman mereka mulai tergerus, semangat mereka mulai hilang, keyakinan mereka mulai luntur. Dalam kondisi itu Tuhan suruh Nabi Yeremia bicara kepada mereka yang kemungkinan sudah hampir pupus imannya, sudah hampir pupus pengharapannya. Dan Tuhan pakai Yeremia berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan punya rancangan buat mereka. Tuhan punya rancangan buat mereka. Dan Tuhan punya rancangan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika ayat ini diberikan Yeremia kepada orang Israel yang tertawan di Babel, apakah mereka semangat, apakah mereka antusias, atau mereka sebaliknya, mereka pesimis, apatis? Apa itu masa depan? Apa itu rancangan luar biasa sementara kami masih terjajah? Tapi Alkitab katakan, ketika ada sekelompok orang percaya, mungkin sebagian besar orang Israel yang percaya, tetap yakin akan rencana Tuhan. Tuhan masih punya rencana di masa depan. Walaupun sekarang ini sulit keadaannya, mereka taruh kepercayaan mereka pada rencana Allah di masa sulit saat ini, untuk melihat bahwa ada rencana Tuhan ke depan yang indah. Rencana atau rancangan adalah sebuah program yang dirancang untuk kebaikan di masa depan. Apabila kita atau Bapak Ibu masuk dalam sebuah proyek pengerjaan rumah atau sebuah kompleks, maka Anda akan melihat semuanya dalam kondisi berantakan. Ada pasir, ada batu, ada semen, ada tanah, ada besi di mana-mana, ada palang di mana-mana, berantakan, berserakan. Dan kalau saudara lihat itu, saudara yang tidak ngerti apa-apa, saudara pikir, apa ini? Tapi perhatikan ini Bapak Ibu. Namun selama masih ada di sana tukang, masih ada di sana kontraktor, masih ada di sana pimpinan proyek, jangan saudara pesimis terhadap tempat yang berantakan. Karena apa? Mereka tahu akan mengerjakan apa. Untuk batu yang berserakan, untuk pasir yang berserakan, untuk semen yang berserakan, mereka tahu mau dikerjakan untuk apa. Selama masih ada tukang, kontraktor, dan pimpinan proyek, jangan takut. Tunggu saja untuk rentang waktu tertentu, mungkin setahun, 2 tahun. Maka ketika kita balik ke sana, maka kita tidak akan melihat lagi barang-barang yang berantakan. Kita melihat gedung yang cantik, yang utuh, yang bagus, dan itu bisa membuat kita terpesona. Namun untuk membangun sebuah gedung yang bagus, itu dimulai dari sesuatu yang tidak bagus. Itu dimulai sesuatu yang tidak ada gambaran. Namun ingat, ada para ahli di sana yang punya gambaran. Mereka bikin blueprintnya, mereka punya job desk-nya, mereka punya rentang waktunya, mereka punya komposisinya. Dan ketika mereka bekerja sama, maka apa yang berantakan bisa diwujudkan menjadi baik. Bapak Ibu, Israel di pembuangan. Dan ketika mereka di pembuangan, dalam Yeremia pasal 29:11 itu ada beberapa pelajaran yang saya dapatkan. Pertama, itu Allah belum selesai meskipun saat ini kesulitan melanda orang Israel. Allah belum selesai meskipun mereka masih terjajah, terbelenggu. Yang kedua, Allah tetap menjalankan rencananya. Meski manusia tidak mengerti, manusia tidak memahami, Allah tetap mengerjakan rencananya. Yang ketiga, Allah punya limit waktu. Tidak akan selamanya kesulitan, perbudakan, perhambaan itu akan menguasai. Allah punya limit waktu. Dan ingat, kalau Allah sudah tetapkan selesai, maka selesai. Yang keempat, Allah punya sumber daya untuk mewujudkan rencananya. Ketika orang Israel nanti balik dari Babel ke Yerusalem, Bapak Ibu, bukan karena kemampuan orang Israel, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena pemberontak, bukan. Tuhan
menjamah penguasa tempat, bermurah hati, membebaskan mereka. Bukan hanya membebaskan mereka, memberi semua apa yang mereka butuhkan. Memberi kuda, memberi harta, memberi emas untuk mereka pulang kembali. Allah punya 1001 cara dalam sumber daya untuk mewujudkan rencananya bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, saya nggak tahu kondisi kita saat ini dalam masa COVID-19. Ya, pasti ada kesulitan dalam bisnis, kesulitan dalam keuangan, kesulitan dalam pekerjaan. Yang tadinya planning sudah buat jadi rusak, rencana-rencana program jadi berantakan, strategi-strategi yang sudah atur nggak berjalan. Ya, ada kesulitan di sana, kesulitan di sini, itu bisa terjadi saja. Namun saya mau ambil dari ayat ini, dari perikop ini. Dalam kesulitan itu, yakinlah Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Allah belum selesai dengan kesulitan Anda dan saya. Yakin itu, saudara. Allah belum selesai dengan kesulitan Anda. Allah masih ada di situ dan tetap bersama dengan Anda. Yang kedua, Allah tetap pada rencananya. Tak akan ada rencana Tuhan yang gagal. Dan Tuhan gak pernah punya rencana yang buruk. Sekalipun buruk saat ini, kalau ke depan pasti Tuhan punya rencana baik. Itu Allah, saudara. Kalau kondisi tidak baik sekarang, kalau Allah ada di sana, pasti Dia punya rencana yang baik untuk waktu ke depan. Allah masih punya limit waktu atas segala kesulitan yang Anda miliki. Saya yakin kesulitan Anda akan berakhir. Waktunya saya nggak tahu. Tapi yakinlah Tuhan punya waktu untuk mengakhiri kesulitanmu dan membawa engkau pada rencananya yang luar biasa. Allah punya 1001 cara untuk tolong saudara. Meskipun pertolongan itu tidak datang dari orang yang saudara nggak kenal, saudara nggak paham, saudara nggak ngerti, nggak ada korelasi dengan saudara. Allah punya 1001 cara sumber daya untuk tolong saudara. Maju terus dalam melewati kesulitan ini. Taat saja dalam kesulitan saudara. Dan ketika saudara taat, ingat ada karya Allah di sana. Maju terus dalam kesulitan saudara. Tekun saudara melewatinya. Yakin percaya ada rencana Allah di dalamnya. Dan pasti Tuhan tolong kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini karena Tuhan telah berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan kami yakin lewat masa sulit Tuhan tak berdiam diri. Asal kami taat, maka Tuhan akan sediakan, Tuhan akan bela, Tuhan akan topang. Asal kami percaya, maka Tuhan punya rencana-rancangan masa depan. Tuhan punya limit waktu dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami terima, kami alami, kami jalani. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berucap syukur, yang percaya katakan amin. Shalom saudara semua.